Pada part ke-78 diambil dari light novel bab 202 sampai dengan 203 Jin Rankandel versus Vanessa Olsen. Hukuman minimal adalah kematian. Itu adalah topik yang membuatnya banyak berpikir. Mungkin, dengan satu atau lain cara, Jin tidak akan dibunuh oleh Vanessa hari ini. Namun, jika dia tidak bisa menunjukkan keterampilan yang layak untuk diakui Vanessa, dia akan membayar mahal. Kemungkinan kehilangan hak istimewa yang dia nikmati sebagai pembawa bendera sementara adalah yang tertinggi. Bergeser. Jin menghunus pedangnya, Sigmund. Kamu membuatnya terdengar seperti hidupku bisa berakhir hari ini jika aku mengacau. Itu tergantung pada apa yang kamu lakukan. Kamu tidak bermaksud bahwa aku harus mengalahkan Lady Vanessa, kan? Kemudian Vanessa tertawa terbahak-bahak. Meskipun diabaikan begitu terang-terangan, Jin tidak menunjukkan rasa malu. Memang benar bahwa Jin baru-baru ini membunuh 5 serigala putih tingkat jenderal dan telah menunjukkan kemampuannya melawan Karl Zipley dan Chu Kontolderer. Tapi Vanessa adalah monster di antara monster yang memburu naga di pegunungan Ante selama masa mudanya. Tidak termasuk Chiron, dan jika dia memiliki nama yang tepat di dunia, dia akan menjadi sosok yang tidak bisa diabaikan dalam diskusi tentang yang terkuat di dunia. Di sisi lain, Jin masih tumbuh menjadi orang luar yang kuat di luar bendera pada usia 17 tahun. Namun, meminta Jin mengalahkan Vanessa hanyalah lelucon yang dilebih-lebihkan. Apakah itu cerita yang masuk akal? Ayahmu tidak cukup ceroboh untuk melakukan hal seperti itu. Senang tahu, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Vanessa sedikit memutar pedang besi murahannya. Itu adalah pedang yang bisa kau temukan di toko pandai besi manapun. Hanya sekali saja. Jika kamu menyentuhku dengan pedangmu, kamu lulus ujian. Bahkan jika kamu hanya menggores bajuku. Swos! Sebelum dia selesai berbicara, Jin mengacungkan pedangnya, Sigmund. Jarak mereka hanya sekitar 6 langkah, dan Jin sedang melakukan teknik penindasan pedang legenda sementara Sigmund bergerak dengan petir. Cit! Dentang! Sigmund memantulkan pedang besi Vanessa. Terlepas dari teknik penindasan, pedang Sigmund Jin mundur beberapa langkah, tetapi Vanessa tersenyum seolah itu tidak penting. Kupikir itu tidak akan berhasil, tapi kamu memblokirnya terlalu mudah. Meskipun ada perasaan menarik, teknik penindasan Jin tidak dapat mengatasi kekuatan dan momentum ekstrim Vanessa. 10 bintang. Itu adalah tingkat keahlian Vanessa. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menghadapinya 1 lawan 1. Meskipun teknik penindasan Jin sangat mengesankan, itu hanya keterampilan yang menarik bagi Vanessa. Jika keterampilan pedang mereka sama, dia akan menjadi ancaman baginya juga, tapi jaraknya terlalu lebar. Aku pikir kamu bukannya tidak berguna, tapi ternyata kamu kurang lebih tidak berguna. Kamu menghunus pedangmu sebelum aku menyuruhmu untuk memulai. Kupikir kau memberiku kesempatan. Kalau begitu kamu baru saja kehilangan kesempatanmu, apakah itu teknik pedang legenda? Itu menarik, membuatku penasaran dengan sihir dan energi bayanganmu juga. Ayahku pasti telah memberitahumu segalanya karena aku tidak pernah memberitahunya bahwa aku telah menguasai pedang legenda. Jika kamu kembali hidup-hidup, aku ingin kamu menemukan mata-mata Lord Chiron di antara orang-orangmu dan meminta pertanggungjawaban mereka. Vanessa tahu segalanya tentang kemampuan Jin. Ini berarti membuat variabel itu sulit. Dia harus memukulnya secara langsung dan melewatinya. Pertama-tama, membuat variabel melawan monster di level 10 bintang hampir tidak mungkin, bahkan jika dia tidak mengenalku dengan baik. Ledakan! Pedang Vanessa mengeluarkan gemuruh yang dalam. Aura raksasa menekan dan menyusup ke bilah pedang. Hanya dengan itu, pedang murahan itu berubah menjadi senjata yang lebih berbahaya daripada pedang legendaris manapun. Gurun gelap tempat mereka berada diterangi dengan pancaran aura yang menyilaukan. Sebelum pedang itu bisa turun ke arahnya, Jin membuat sambaran petir di sisi datar pedang. Dan saat Sigmund mencoba menyerang dengan pedangnya untuk menjatuhkan petir, dari suatu tempat, embusan angin tiba. Angin yang terbentuk di atmosfer gurun ditarik ke arah Vanessa seperti air laut di pusaran air. Apakah kilatnya terpelintir? Retak, hancurkan. Petir menyatu dengan angin dan kehilangan jalurnya. Dalam sekejap, petir yang bengkok benar-benar hancur menjadi partikel biru, dan dalam sekejap, embusan angin mereda. Gedebuk. Saat dia mengangkat pedangnya untuk menyerang, batu-batu yang hancur di bawah kaki Vanessa melompat ke udara. Dan sebelum pecahan batu bisa mengenai tanah, gelombang kejut aura pedang seperti lilin meluas melalui pedang, menelan semua yang ada di jalurnya saat meluncur ke arah Jin.
Bahkan tanpa menyentuh gelombang kejut, pecahan batu yang melayang di orbitnya menghilang ke udara tipis, terkoyak oleh kekuatan aura yang mengelilingi pedang. Jin menyaksikan adegan itu terungkap. Jin mengamati dengan cermat apa yang terjadi bahkan tanpa berkedip. Jika dia berkedip atau tidak menyadarinya, dia juga bisa hancur berkeping-keping seperti pecahan batu dan tersapu oleh angin gurun. Dia menghindari pedang dengan teknik mengelak dan menggertakkan giginya dengan frustrasi sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Vanessa. Yang bisa dia lihat hanyalah tanah dari batu yang hancur dari kekuatan Vanessa. Vanessa sudah mendekat di belakang proyektil pedang yang telah diluncurkan, mencengkeram sisi Jin dan memaksanya melepaskan photon cannon yang tersembunyi di tangannya. Ini mungkin pertama kalinya Vanessa melihat sihir cahaya kuno. Bahkan jika dia pernah melihat sihir cahaya sebelumnya dari penyihir atau naga yang dia bunuh di masa lalu, itu pasti akan menjadi pertama kalinya dia melihat photon cannon. Terlepas dari segalanya, Vanessa dengan terampil menghindari kilatan cahaya, seolah-olah dia telah mengalami photon cannon Zemi berkali-kali. Tidak diketahui apakah itu karena indra ksatria bintang 10 atau karena dia sudah diberitahu tentang kemampuannya oleh Lord Kashimir. Jin curiga itu yang pertama. Jika dia sepenuhnya menyadari meriam foton Zemi sebelumnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memblokir pedang besi itu sekarang. Dentang! Dia nyaris menghindari serangan berikutnya. Dan kemudian dia menciptakan dua tombak es dan menembakkannya ke arah wajah dan tubuh Vanessa. Tentu saja, sihir pembekuan bintang 3 tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Tapi mungkin jika dia melanjutkan serangan tidak masuk akal ini, dia mungkin akan mencoba melakukan serangan nyata di beberapa titik. Ting, ting ting, retak. Tombak es meledak tak bernyawa di bawah kekuatan yang menyelimuti tubuh Vanessa. Dia benar-benar pendekar pedang sakti, menarik, tidak jauh berbeda dengan menghadapi seorang prajurit. Meskipun Vanessa memiliki kendali di medan perang ini, dia merasa bahwa Jin jauh lebih menantang daripada yang dia perkirakan. Dalam artian, Jin seperti seorang pembunuh, karena kamu tidak pernah tahu apa yang akan keluar dari tangan lawannya. Dalam hal mantra menembak besar dan kecil dari jarak jauh, dia mirip dengan seorang pemanah, dan penggunaan sihir untuk menipu dan memprovokasi ilusi seperti penyihir. Tetapi dalam pertempuran jarak dekat, dia memiliki kekuatan seorang pejuang, kualitas unik dari Rankandel berdarah murni, membuatnya lebih dari menarik. Selain itu, dia juga menggunakan teknik atribut petir, jadi bahkan ksatria bintang 9 pun akan mengalami kesulitan dengannya, dan dia bahkan belum menggunakan energi bayangannya. Vanessa akhirnya mengerti mengapa Chiron begitu tertarik padanya, tetapi dia masih tidak yakin bahwa dia bisa bersaing dengannya. Meneguk, Jin batuk darah dan mundur selangkah dari serangan terakhir Vanessa, meninggalkan luka kecil. Kamu benar-benar luar biasa untuk usiamu, bahkan dibandingkan dengan Luna saat itu. Dan ada apa dengan pujian yang tiba-tiba itu? Tapi dia diberkahi dengan bakat yang lebih sedikit darimu. Sebuah pedang, hanya itu yang dia miliki. Menimbang bahwa kamu memiliki energi aura, sihir, dan bayangan, aku merasa itu kurang. Bisakah saudari Luna bersaing dengan ayahku pada usia 17 tahun? Vanessa menggelengkan kepalanya. Tidak, dia mungkin bisa bersaing mulai dari usia 18 tahun. Saat kita kembali, aku harus menyombongkan diri pada kakakku. Maksudku, kurasa aku sudah lebih baik. Kamu sepertinya ahli dalam pertempuran, tapi sepertinya kamu belum belajar untuk berbicara secara bertanggung jawab. Sepertinya pendidikan di Rankandel tidak begitu bagus. Meskipun pertempuran sejauh ini tampak putus asa pada pandangan pertama, Jin tidak bisa menahan harga dirinya. Aku masih punya banyak kartu di lengan bajuku, tapi aku masih bisa bertahan melawan ksatria bintang 10. Tentu saja, meski Vanessa menggunakan pedang besi murahan dan mengatur kekuatannya, Jin dengan berani bertahan meski mempertimbangkan itu. Setelah meninggalkan Lavrarosa, dalam operasi penangkapan kompas, dia tidak bisa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dia dengan mudah membunuh 5 serigala putih dan dengan mudah menipu para penyihir. Seorang pria benar-benar tahu tempatnya ketika dia terjepit di antara pedang dan tembok. Dalam hal itu, Jin menyadari bahwa pertumbuhannya jauh melampaui imajinasinya. Bahkan dia, atau sekutunya, atau musuhnya tidak dapat meramalkannya. Persis seperti yang Vanessa sadari saat ini. Lebih-lebih lagi, Jin menjadi semakin yakin. Jika Lady Vanessa terus bertarung seperti ini, aku yakin aku akan bisa memukul ujung jubahnya.
Pertanyaannya adalah berapa banyak luka serius yang harus kuterima. Karena itu bukan pertarungan satu lawan satu yang benar-benar hidup atau mati, Vanessa tidak akan memberikan segalanya. Jin menganggapnya seperti itu karena jika tidak, ini tidak akan menjadi ujian lagi. Di sisi lain, Jin berpikir berbeda. Jika suatu saat Lady Vanessa berhasil mendaratkan satu pukulan padaku, di mana pedangnya akan berhenti? Apakah akan berhenti setelah memotong leherku? Apakah akan berhenti tepat di depan leherku? Atau akankah memotong salah satu anggota tubuhku? Dia tidak bisa menghitung itu. Karena Vanessa tidak pernah bersumpah untuk tidak membunuhnya, dia harus berhati-hati terhadapnya. Meskipun kemungkinan dia membunuhnya rendah, dia masih bisa memotong lengannya. Memang, itulah yang dipikirkan Vanessa. Jika Jin gagal dalam tes ini, dia berencana mengambil lengan kanannya. Dia percaya harus ada konsekuensi untuk menghakimi Chiron Rankandel. Saran bahwa mereka mungkin bisa bertarung adalah penilaian terhadap Chiron. Jin segera mengambil keputusan. Pertama, saya harus menunjukkan kepada Lady Vanessa sesuatu yang lebih mengejutkan. Bahkan jika dia melukai saya tidak boleh terluka parah. Saya ingin dia berpikir bahwa saya telah mencapai batas saya dan membiarkannya begitu saja. Ada banyak hal untuk ditampilkan. Vanessa akan menunggu. Itu sebabnya dia datang untuk mencari Jin. Dan Jin yakin dia bisa cukup memuaskannya. Sigmund mulai menghasilkan petir sekali lagi. Itu adalah persiapan untuk melepaskan teknik tempur dewa pertempuran. Seperti yang diharapkan, Vanessa menunjukkan senyum puas saat Jin mengeluarkan petir. Jika itu adalah kartu di lengan bajumu, maka kamu harus memainkannya dengan hati-hati. Kamu bisa menikmatinya dengan kecepatanmu sendiri, ada banyak. Pedang energi petir yang berputar, seolah terdistorsi, berubah menjadi seberkas cahaya biru yang tersebar di udara. Lusinan kolom kecil energi petir memancarkan cahaya ilahi di tengah gurun yang gelap. Energi petir yang berputar tidak stabil tidak dapat ditemukan, dan kolom energi petir disusun seolah-olah seseorang telah membentuknya. Sebagai titik awal, Jin memilih gerakan keempat dari teknik tempur dewa perang, erosi. Ledakan. Pedang Jin menembus tanah. Pada saat itu, semua tiang petir yang mengambang jatuh ke tanah. Vanessa juga berusaha menyerang dengan pedangnya. Saat Jin mengayunkan pedangnya, Vanessa ingin menunjukkan kepada pemuda yang terampil itu apa yang akan terjadi jika dia meninggalkan senjatanya di tanah dan mengerahkan tekniknya. Namun, bukannya menyerang, Vanessa malah terpaksa mundur. Karena entah dari mana, sengatan listrik yang kuat mengalir melalui tanah. Tidak, itu bukan hanya tanah. Bahkan saat dia bernapas, listrik yang menusuk-menusuk tenggorokannya. Kolom biru yang terbentuk di sekitar tempat Sigmund bersarang menutupi keduanya dalam medan energi petir. Untuk saat ini, Vanessa tidak punya pilihan selain menjaga jarak. Meskipun mungkin untuk maju, tidak pasti apa yang akan terjadi di dalam medan kilat itu, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Di area di luar medan petir, opsi untuk menyerang dengan pedang muncul dengan sendirinya, dan tidak perlu bergabung untuk menunjukkan celahnya. Ini lebih terasa seperti sihir daripada teknik pedang. Meski arus listrik yang dia rasakan saat bernafas mengkhawatirkan. Secara internal, Vanessa berharap pedang Jin bisa melepaskan serangan destruktif yang dipenuhi dengan tekadnya sendiri, seperti pukulan terakhirnya. Bagaimanapun, itu adalah teknik pedang dari mereka yang pernah menguasai dunia 5.000 tahun yang lalu, tetapi dari penampilannya, itu lebih terlihat seperti teknik penyihir pada umumnya. Kamu bilang masih ada lagi, jadi untuk saat ini, aku akan terus mengamati. Jika terus seperti ini, kekecewaannya akan semakin besar. Pikiran Vanessa yang tiba-tiba terhenti saat pandangannya mengarah ke bawah. Gelombang kecil petir bergerak cepat seperti saluran sempit. Itu pasti keluar dari area di mana Sigmund dan kolom petir terkikis. Gelombang petir di bawah kaki Vanessa lemah seperti bara api, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan arus petir yang ganas dan kasar yang mengikis tanah. Tapi instingnya memberitahunya, menghindarinya. Refleks, Vanessa mundur selangkah. Lagi pula, instingnya tidak pernah gagal. Energi petir yang terkumpul di sekitar Jin diluncurkan menuju saluran kecil gelombang petir. Kecepatan absolut yang bahkan tidak bisa dihindari oleh ksatria bintang 10 tanpa pandangan jauh ke depan. Seperti ular raksasa yang lewat, lubang yang dalam muncul di tempat Vanessa berdiri.
Bahkan jika aku memblokirnya dengan tubuhku sendiri, itu tidak akan memiliki banyak kekuatan. Dia memikirkan itu dan menoleh. Namun pada saat itu, mata Vanessa dipenuhi guntur yang menusuk. Secara harfiah, guntur jatuh dari langit dan menghantam lubang sekali lagi. Setelah suara gemuruh yang keras menembus gendang telinganya, bahkan Vanessa pun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Apakah itu gempa bumi? Tepat setelah guntur jatuh ke dalam lubang, terjadi gempa kecil di tanah tempat mereka berdiri. Dan berkat getaran itulah Vanessa menyadari bahwa gelombang kecil petir yang menyebabkan guntur sebenarnya telah menyebar ke seluruh area. Ada percikan petir kecil yang tumbuh dari mana-mana. Jika semua percikan api kecil itu bisa memanggil guntur. Dia membayangkan itu sejenak. Itu sudah cukup untuk membuatnya merinding. Rambut di belakang lehernya berdiri tegak. Tentu saja, tidak mungkin ada teknik yang tidak masuk akal seperti itu. Ini seperti memiliki dewa yang memanggil ribuan guntur. Jika itu yang terjadi, saya akan berada dalam situasi yang menantang dengan Jin. Di sisi lain, Jin memikirkan ini, kalimat yang saya kembangkan terakhir kali, dan sekarang erosi. Itu sangat tidak penting dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh saudari Battle Goddess kepadaku. Erosi dewa pertempuran, Van, persis seperti yang dibayangkan Vanessa, 1000 guntur tersedia sepenuhnya, badai listrik yang bahkan bisa dipikirkan oleh beberapa orang di bawah bintang ke-9 untuk dihentikan atau dihindari. Bahkan jika dia belum bisa melepaskan ribuan petir seperti Van, lusinan petir berada dalam jangkauannya. Gelombang kecil petir mulai meledak di dekat Vanessa. Vanessa, memang, seseorang yang bisa dipercaya Chiron untuk mendukungnya. Meskipun gelombang kecil petir yang tersebar tak terhitung banyaknya, dia mengidentifikasi mereka secara akurat dan melenyapkannya sebelum mereka dapat memicu guntur. Itu adalah keterampilan yang jauh melampaui akal sehat, yang oleh warga sipil disebut penglihatan periferal, dan prajurit disebut penglihatan internal. Itu adalah hasil yang diharapkan bahkan untuk Jin. Lady Vanessa mungkin akan mencoba menghindari guntur erosi. Dia pasti menilai bahwa akan berbahaya untuk memutuskan mereka. Oleh karena itu, setelah menanam Sigmund di tanah, Jin sudah bersiap untuk memanggil tes. Setelah serangan listrik, jika api tiba-tiba muncul dengan tekanan yang kuat, Vanessa tidak punya pilihan selain terkejut sesaat. Ledakan! Sayap biru tes muncul dari portal dimensional di atas Jin. Segera setelah tes dipanggil, Jin mengambil Sigmund dan menyerang Vanessa dengan kecepatan penuh. Dia berencana untuk menyerang sementara dia menghindari guntur erosi. Bahkan Ksatria Bintang 10 akan memiliki celah saat mundur dengan tergesa-gesa. Tetapi pada saat ini Jin mendekat. Apakah Anda pikir saya akan melarikan diri? Vanessa tidak mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Tapi itu karena tidak ada cukup waktu sebelum petir jatuh, dan Jin tahu dari ekspresinya bahwa dia mengatakan itu. Dia mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Ksatria Bintang 10. Saat inti cahaya Jin terbakar dengan hebat, api tekanan tes benar-benar menyelimuti Vanessa. Langit terkoyak. Lusinan guntur erosi menghujani Vanessa. Dia bisa dengan mudah menghindarinya. Meskipun dia mungkin tidak bisa menghindari mereka semua karena api tes, dia bisa saja memukul mundur petir yang tidak bisa dia hindari. Sebaliknya, Vanessa memperkuat pedangnya dengan kekuatannya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memblokir semua ini? Jin tanpa sadar menelan ludah. Sebuah cahaya pedang bersinar putih dalam tebasannya. Tapi bagi mereka yang belum mencapai level tinggi, itu hanya tampak seperti satu baris, tapi kenyataannya, lusinan, mungkin ratusan, aura pedang menari di dalam cahaya pedang. Beberapa telah menangkap guntur, beberapa telah menghancurkan api, dan beberapa mengepung Jin. Kali ini, tulang punggung Jin bergidik. Cahaya pedang menyebar, dan dia tidak berkedip sekalipun, tapi Jin sudah melihat masa depan dalam sekejap. Lady Vanessa akan melenyapkan semuanya tanpa meninggalkan jejak, dengan sempurna. Bahkan guntur erosi dan api tekanan tes akan tersapu oleh pedangnya, bahkan tanpa menyentuh ujung bajunya. Dengan kata lain, perhitungan Jin salah. Dia harus mengakui bahwa dia berani meremehkan seorang pejuang yang bisa mengguncang dunia jika dia mau. Kah! Vanessa menjerit, dan gelombang kejut menyebar.
Sebelum dia menyadarinya, api biru dan guntur erosi telah dihancurkan oleh aura pedang dan padam, dan Tess menghembuskan napas untuk melindungi Jin. Bahkan dengan semua hancur, aura pedang yang tersisa terus terbang menuju Jin. Untungnya, momentumnya sedikit melambat, tapi Tess tidak bisa melindunginya selamanya. Ditambah lagi, Jin belum bisa menyerang tubuh Vanessa. Dia tidak berniat mundur meskipun salah perhitungan. Jika ini gagal juga, aku akan mengakui kekalahanku. Sring, Wong. Ketika Bradamante muncul dari sarungnya, energi mengalir. Di padang pasir yang dipenuhi dengan warna biru tua dan putih, energi hitam seperti tinta menyebar, menyebabkan rasa perselisihan. Gerakan pertama pedang bayangan. Jin berjongkok dan mengambil sikapnya. Soul Cut, teknik yang telah dia sempurnakan bahkan sebelum pergi ke Lavrarosa. Seperti biasa, Jin membaca mantra. Kemudian, aura yang terbangun oleh mantra menggelapkan tubuh pedang. Apakah ini yang terakhir? Apakah kamu menikmati dirimu sendiri sejauh ini? Aku senang tentang itu. Pedang besi Vanessa kehilangan satu gigi. Itu dijiwai dengan aura ksatria bintang 10, tapi itu adalah batas dari pedang besi murahan. Seharusnya aku membawa pedang yang lebih bagus. Ini luar biasa, Jojo. Dengan mengatakan itu, Vanessa mengakui kekalahannya. Dengan pedang murahan ini, dia tidak bisa menahan serangan langsung terakhir Jin, dan ini bukan lagi duel percobaan tapi konfrontasi. Bahkan tanpa pedangnya, mudah untuk membunuh Jin, tetapi Vanessa telah memutuskan bahwa dia telah lulus ujian. Pakaiannya masih utuh, dan tubuhnya belum tersentuh, tapi Vanessa telah mendorong batas kekuatannya sendiri sambil menahan serangan kuat Jin. Selanjutnya, menerima serangan terakhir dari Jin secara langsung seperti memberikan poin ekstra dalam ujian. Atau bisa juga pujian untuk Rankandel muda yang tumbuh dengan sangat baik. Tubuh Jin bergerak maju. Dia belum mencapai ranah, memotong jiwa secara langsung, tetapi gerakan pertama pedang bayangan yang dia sempurnakan di Lavrarosa sangat tersembunyi. Pedang bayangan itu hanya melewati lawan, dan dengan keyakinan yang cukup, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dipotong. Dan sekali lagi, Vanessa secara intuitif memahami sifat pedang bayangan. Dia bukan kontraktor solderet dan belum pernah mengalami kekuatan semacam ini sebelumnya, tapi dia bisa melihat apa yang dekat dengan ujung pedang, itu adalah kedalaman dari semua tindakan yang dilakukan melalui pedang. Luar biasa, pikir Vanessa. Bradamante, dijiwai aura gelap, menyerempet pipi Vanessa. Menetes, tetesan darah merah tumpah, dan Jin bersukaria dalam kegembiraan kemenangan saat dia melewatinya. Sebagai seorang pejuang, jika dia harus membandingkan dirinya dengan semua pejuang hebat di dunia, dia akan merasa kecewa. Tetapi sebagai putra Chiron, dia bangga pada dirinya sendiri karena memenuhi harapan ayahnya, terutama karena percobaan ini menunjukkan bahwa dia dan Chiron dapat bersaing. Cing! Pedang Vanessa hancur berkeping-keping. Itu tidak hanya pecah, tetapi hancur total dan jatuh ke tanah. Itu adalah suara paling menggembirakan yang pernah didengar Jin seumur hidupnya. Jin Rankandel, aku punya pertanyaan untukmu. Silakan, Nona Vanessa. Vanessa mengangkat bahu dan kembali menatap Jin. Jika saya menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, apakah Anda akan mencapai hasil yang sama? Menurut Vanessa, Jin tidak perlu iri pada Chiron dalam hal keterampilan. Itu sebabnya rasa ingin tahunya semurni seorang prajurit. Mungkinkah bahkan mungkin untuk bersaing? Ya, sebenarnya, ada satu hal lagi. Apa, maksudmu kau punya satu kartu lagi, selain apa yang telah kau tunjukkan padaku sejauh ini? Tapi itu tidak bisa disebut teknik pedang atau sihir, jadi tidak ada artinya. Itu tidak bisa disebut teknik pedang atau sihir. Jin tersenyum tanpa menjawab. Itu berarti dia tidak bisa menjelaskannya secara detail. Vanessa tidak bisa berbuat apa-apa selain mengangkat bahu di hadapan Rankandel muda yang misterius. Ya, pokoknya, kamu telah mengalahkanku. Ayahmu memberitahuku bahwa kamu harus menerima semacam hukuman, tetapi jika ini hasilnya, kurasa kamu pantas mendapatkan semacam hadiah.